Oke teman-teman, langsung aja. Kali ini kita akan membahas tentang AC yang sering netes air ya. Indoor ini ya, yang di indoor, yang apa? AC yang di dalam kamarnya itu sering netes air. Ini banyak sekali akhir-akhir ini pertanyaan mengenai kenapa AC netes air, apa sebabnya ya? Bocor ya, AC bocor netes air yang di apa? Kamar itu. Sekarang ada beberapa sebab AC kenapa netes air ya. Yang pertama itu kotor ya teman-teman, kotor. Jadi EPAP itu kotor. eh, Apa di belakang EPAP itu biasanya ya. Jadi air itu nggak ngikutin EPAP jatuh ke talang, tapi malah jatuh ke pen, jadi bocor keluar ya. Lalu ada karena kesalahan pemasangan casing atau cover ya, cover indoornya itu kesalahan pemasangan nggak pas ya. Jadi kalau nggak pas itu juga bisa menyebabkan bocor air itu ya. Baut nggak dipasang juga bisa ya teman-teman. Jadi di apa namanya, di casing itu kan ada baut, biasanya itu ada baut-bautnya, beberapa baut. Nah itu kalau nggak dipasang, casing itu bisa ngangkat ya, ngangkat atau kebuka, jadi nggak pas, ada yang nempel ke EPAP bisa. Jadi casing apa indoor AC ini harus benar-benar pas ya, pemasangan itu harus benar-benar presisi. Jalur, lalu berikutnya jalur ya, jalur drain, jalur selang pembuangan, mulai dari talang air itu sampai ke selang drain itu mampet juga bisa ya. Mampet ya karena kotoran biasanya, atau karena udah kelewat kotor lendir-lendir yang menghalangi lajunya air itu ya. Lalu berikutnya itu posisi selang drain ya, posisi selang drain. Drain itu maksudnya selang pembuangan itu ya, selang pembuangan yang di belakang AC itu kan ada selangnya tuh. Nah kalau posisinya itu salah, itu juga bisa bikin bocor ya. Karena kan sifat air itu kan turun dari atas ke bawah, atas ngalir dari atas ke bawah. Nah kalau selang drainnya itu naik, ya otomatis airnya juga berbalik lagi ya, berbalik, lalu talang indoornya itu luber, akhirnya bocor netes. Lalu ujung selang ya, ujung selang itu kerendam air. Biasanya ini AC yang AC yang pembuangan itu ditampung ya, ditampung pakai ya galon atau ember. Nah ujung selang pembuangan itu kerendam di air ya. Misalkan ini tingginya air segini, lalu dia ujungnya itu melewati kerendam ujung air. Karena galonnya udah penuh atau embernya udah penuh, akhirnya ujung selang itu kerendam air. Nah kalau kerendam air, nanti air itu naik terus sampai ke indoor, numpuk ya, numpuk. Itu juga bisa bikin indoor bocor. Makanya kalau kalau yang konsumen pemakai AC yang biasa menampung air pembuangannya itu, biasakan ujung selang itu jangan sampai kerendam, jadi dipotong ya, dipotong biar ngegantung aja, ngegantung di atas galon atau atas embernya itu ya. Nah penyebab berikutnya kurang freon teman-teman. Nah kurang freon ini juga bisa menyebabkan indoor itu bocor ya, netes. Kenapa? Karena kalau freon kurang itu biasanya ngeblok ya, kayak pipa yang di situ tuh, pipa di outdoor itu ngeblok. Nah ngeblok es itu sampai ke indoor, biasanya ngeblok ya, sampai ke indoor AC itu kayak EPAP.
penuh dengan es ya, penuh dengan es. Biasanya sih selama AC nyala, kalau dia ngeblok itu belum netes. Nah nanti pada saat AC dimatiin, nah es ini mencair ya. Nah saat itulah luber, netes keluar. Oke, sekarang kita jelaskan di indoor unit ya, biar lebih jelas. Nah gini teman-teman, jadi kalau misalkan ini air netes ya, air netes di indoor, entah di sini entah sekitar sini, biasanya kan di bawah-bawah ini nih air netes itu, atau di sini juga bisa. Nah biasanya itu penyebabnya itu casing ini ya, casing ini kurang pas, pemasangan casing ini ya, casing ini kurang pas. Ada baut yang nggak dipasang, biasanya kan ada baut nih di sini nih, ini kan ada posisi baut nih. Kalau nggak dipasang dia casing ini bisa ngangkat, jadi nggak pas ya ini baut. Kalau yang AC model dibuka, di sininya dibuka ya, AC biasanya AC merek Cina Panasonic tuh ini dibuka ya, bisa dibuka depan ini. Nah itu di sininya banyak baut-baut tuh. Nah baut-bautnya juga penting, itu harus dipasang teman-teman di apa dalamnya ini. Oke, itu dari casing ya, kesalahan pemasangan casing ini indoor. Ntar gue buka nih. Nah unit AC yang terlalu kotor juga bisa ya, yang kelewat kotor. Di sininya penuh dengan debu semua ya, sampai filternya debu semua. Itu juga bisa bikin kotor ya, bikin apa? Netes di indoor kotor, makanya cuci ya. Lalu jalur drain mampet. Nah ini jalur drain ini kan talangnya nih, talang pembuangan nih, mangkok ini nih. Nah di sini penuh kotoran, lendir juga bisa ya, luber, air nyangkut ya, atau di lubang ini kan ada lubang nih yang ke selang ini, itu mampet ya, ketutup kotoran. Nah akhirnya mangkok talang ini luber netes keluar ya. Lalu posisi selang drain. Nah ini selang drain itu, ini maksudnya pembuangannya ini ya. Nah ini kan cuma contoh, tapi biasanya kalau di AC yang benernya, drain sama selang ini kan nembus tembok, lewat lubang di belakang ini nembus tembok. Nah posisi salah pasang juga bisa teman-teman. Kalau misalkan lubangnya ini lebih tinggi ke sana ya, jadi selang ini ngangkat ke atas gitu, di ujungnya itu ngangkat ke atas ke sana. Nah itu juga bisa bikin bocor, karena ya air nggak bisa ngalir karena air kan sifatnya dari tempat tinggi turun ngalir ke bawah. Nah kalau misalkan ini lebih tinggi, selang ini lebih tinggi, itu juga bisa bikin netes di sini, di indoor. Lalu berikutnya yang tadi. Nah kalau biasanya ini kan ada tambahan, biasanya selang ini biasanya selang putih itu ya, warna putih itu. Nah di luar itu biasanya kan keluar sini. Nah kalau ditampung pakai ember, pakai galon biasanya jangan kerendam ya. Itu biasa kerendam, ujungnya kerendam di air juga bisa netes di indoor unit ya, di indoor unit. Makanya jangan sampai kerendam ujungnya, itu dipotong aja biar ngegantung aja. Itu macam-macam penyebab bocor ya, bocor di indoor. Oh ya, satu lagi, freon kurang teman-teman. Freon kurang juga bisa bikin indoor itu netes ya, karena kalau freon kurang itu di sininya, di EPAP ini penuh dengan es biasanya teman-teman, ngeblok es ya, karena biasanya kan kalau kita freon kurang itu karena ada kebocoran, kelihatan di yang outdoor itu kan ngeblok es tuh. Nah itu kalau di outdoor itu ngeblok es, di sini juga ngeblok es teman-teman, karena jalurnya kan sama. Di EPAP ini penuh es juga. Nah kalau penuh es biasa sampai tebal banget di sini,
tebel ya. Itu nanti pada saat dimatiin AC es ini mencair teman-teman, mencair. Nah pada saat itulah air itu luber ya. Luber, nggak keluar lewat pembuangan, dia pada netes-netes di sini, di indoor ini ya, di sekitar sini ya, netes-netes di sini. Nah kalau netes di area outdoor teman-teman, di outdoor unit nih, di sini ya, kan sering juga ada pertanyaan, Bang, AC saya netes air di sini ya, di pipa-pipa ini. Kalau air itu nggak masalah teman-teman, itu normal ya. Kalau air netes di pipa-pipa ini, kalau pipanya basah ya. Tapi kalau pipanya netes tapi ada esnya, nah itu nggak normal teman-teman, nggak normal. Tapi kalau netes pipanya basah dingin, itu normal. Oke teman-teman, gitu ya, penyebab apa indoor netes ya, indoor AC netes. Satu kotor, lalu kesalahan pemasangan casing ya, casing cover indoor itu, lalu baut yang nggak dipasang, ada baut yang dipasang, lalu jalur drain yang kotor ya, kotor mampet, lalu ujung apa posisi selang drain itu ya, posisi selang drain yang ngangkat, selang drain itu selang pembuangan ya, ngangkat, lalu ujungnya kerendam atau meliuk gini ya. Pas di luar itu kalau selangnya meliuk gini ya, air nggak bisa ngalir ya. Jadi pastikan selang pembuangan itu benar-benar lurus, jadi air itu benar-benar langsung jatuh ya. Jangan juga terlalu datar ya, pembuangan itu terlalu datar gitu juga air nggak bisa ngalir ya, nggak bisa ngalir, karena nanti air pembuangan itu kan dingin, nanti lama-lama lumut lendir mampet. Nah, mampet itu bisa bikin pembuangannya itu apa indoor itu netes. Lalu freon kurang ya, freon kurang itu bisa bikin indoor netes. Oke teman-teman, itu aja ya untuk video kali ini yang membahas tentang indoor netes bocor air. Oke, terima kasih.